Ya, semakin menarik perbincangan kita kali ini dan tadi terputus sampai di DPRD. Mungkin bisa dilanjutkan kembali, Pak. Oke, jadi begini, anggota dewan itu adalah perwakilan dari masyarakat. Ya. Ya, anggota dewan ini harus membawa aspirasi masyarakat. Mhm. Oleh karena itu, apabila pemerintah dan DPRD yang kita sebut, jadi kalau antara pemerintah dan DPRD digabung menjadi pemerintahan. Mhm. Makanya kita selalu menjabarkan bahwa dalam kita menjalankan pemerintahan itu artinya menjalankan kom- koordinasi komunikasi yang baik antara pemerintah, Ya. bupati dan jajarannya bersama dengan DPRD, Hmm. pimpinan DPRD dan seluruh anggota yang ada di dalamnya. Nah, representatif masyarakat melalui DPRD, anggota-anggota DPRD ini, kalau pemerintah bisa berkomunikasi dengan baik apa yang diinginkan oleh masyarakat, Hmm. yang disalurkan dari aspirasi para anggota dewan itu bisa diakomodir oleh pemerintah, maka tentunya pemerintahan ini akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oke. Tata kelola pemerintahannya akan seperti apa nantinya? Oke, jadi kalau tata kelola pemerintahan, tentu itu kita akan menerapkan good governance. Mhm. Kita akan menempatkan the right man on the right place. Hmm. Kita akan melakukan yang namanya uji kepatuhan, uji kelayakan. Oke. Ya, kalau kalau saya di company sebutnya assessment. Hmm. Jadi tidak bukan karena dia keluarga atau apa. Jadi saya menekankan di sini ya, kalau Tuhan menghendaki kita menjadi pemimpin di Kabupaten Minahasa Utara, ndak ada Nepotisme. kadis atau ini yang dipilih diangkat berdasarkan keakraban atau kekeluargaan. Itu ndak ada. Kalau yang mendukung Kalau Anda nantinya? ya kita akan assessment, kita Hmm. akan uji kepatutan ya. Hmm. Jadi kalau memang dia misalnya ya itu ada kaitan keluarga dengan kami, saya dengan Pak Kevin, tetapi dia memang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya, kita nggak boleh Oke. menghalangi dia untuk menduduki itu. Jadi jangan Hmm. sampai karena dia ada hubungannya keluarga atau bagaimana, tapi dia memiliki potensi kemudian kita redupkan. Ah, itu juga Hmm. tidak bagus. Berapa persen presentasinya untuk profesional dan juga kira-kira yang mendukung Anda di partai sendiri? Saya akan mengedepankan 100% profesional. 100% seratus profesional. persen profesional. Hmm. Jadi kalaupun ada masukan-masukan dari partai, tetap uji kelayakan itu tetap kita kedepankan. Oke. Ya, jadi kita akan mengakomodir semua stakeholder yang ada karena partai yang mengusung saya dan Pak Kevin juga kan kita harus dengarkan aspirasinya mereka. Hmm. Ya, mungkin ada hal-hal yang mereka memberikan masukan kepada kami, tetap kita akan akomodir. Hmm. Tetapi yang akan kita kedepankan, yang akan kita utamakan adalah assessment itu. Hmm. Oke. Berarti semua yang saat ini bertugas dan juga tidak, semua akan melewati asesmen ini sendiri? Betul, karena apa yang ada sekarang ini kan mereka ASN. Ya. ASN ini bupati, wakil bupati boleh berganti, mereka tetap. Mhm. Nah, sehingga yang kita harapkan dari mereka bahwa mereka harus memiliki kemampuan dalam menduduki jabatannya nanti. Oke. Kalau dia tidak mampu, Siap untuk diganti? dia harus Hmm. bersedia untuk diganti. Kalau dia belum hebat, dia harus berusaha jadi hebat. Oke. Dan itu juga menjadi tugas bupati dan wakil bupati. Oke. Dalam proses pembinaan, Hmm. kita juga akan melihat proses bagaimana mengembangkan di internal Hmm. eh, aparat pemerintahan nanti. Cara Ya. menata birokrasinya sendiri akan seperti Anda? Apakah Anda akan sering misalnya kalau untuk ke kelurahan, kecamatan, belusukan ke kelurahan, kecamatan atau Ya, seperti jadi apa? kami ini dalam menjalankan program-program unggulan kami akan berkantor di desa. Oke. Ya. Berkantor Jadi di desa. ya 125 desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan 6 kelurahan itu kita akan berkantor di sana bergantian. Itu sudah pasti Pak akan Sudah dilaksanakan? pasti Hmm. kami berkomitmen untuk melaksanakan itu. Hmm. Karena kami ingin melihat langsung, ingin bertatap muka dengan kepala desa, lurah, perangkat desa, BPD, kita akan lihat apa yang menjadi kebutuhan Hmm. dari masyarakat di desa tersebut. Karena masing-masing desa itu berbeda-beda. Ya. Kalau di daerah kepulauan mereka lebih membutuhkan listrik, air. Hmm. Kalau di sini mungkin infrastruktur lain. Nah, ada program kami untuk internet masuk desa.
Nah, ini juga adalah salah satu cara kita harus masukkan dulu internet masuk desa, supaya kita bisa melaksanakan tata pemerintahan secara digital. Oke, Karena kalau tidak kan bupati kan harus ada di kantor tempat, untuk tanda tangan surat dan segala macam. Kita akan lakukan secara digital. Sehingga hmm. kita tidak perlu berada di kantor bupati. Kita Tapi bisa tidak berada takut di nanti akan ada yang menyalahgunakan begitu, Pak? tata pemerintahan dengan menggunakan digital itu ada parameter-parameternya. Hmm. Jadi sistem ini bukan hayalan, tetapi sudah dilaksanakan di banyak kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Oke. Seperti di Surabaya, seperti di Banyuwangi. Dan mereka itulah kader-kader PDI Perjuangan. Kader-kader yang sudah menunjukkan, saya sudah lihat sendiri Hmm. bagaimana mereka melaksanakan tata pemerintahan secara digital. Hmm. Nah, sehingga mereka memiliki keleluasan waktu untuk Oke. bisa bertemu dengan masyarakat. Hmm. Kalau tidak bupati habis waktu di kantor bupati untuk melaksanakan Tanda tangan. masalah administrasi. Ya. Sekarang itu sistemnya sudah pakai barcode. Kita lihat Hmm. aja sekarang kan, kalau kita cetak kartu keluarga kan nggak perlu lagi tanda tangan lurah Ya. atau kuntua. Oke. Bisa dengan print sendiri. Nah, itu kartu keluarga Hmm. yang memiliki legitimasi yang penting. Berarti dipastikan untuk proses-proses regulasi dalam perizinan-perizinan juga akan lebih Ia mudah. akan digital, Hmm. Akan akan digital. online. Oke, berarti Gitu. akan lebih cepat begitu, Pak? Satu, lebih cepat, kedua bebas pungli. Nggak Hmm. ada pungli-pungli. Berapa ketika misalnya Anda terpilih nanti, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengatur hal ini? Saya menargetkan 1 tahun. 1 tahun. Ya, karena begini, apa yang kita lihat sekarang ini memang begitu banyak yang harus kita perbaiki. Hmm. Saya selama ini juga tidak, siapapun bupatinya yang sebelumnya besar kecilnya memiliki peranan, Hmm. memiliki kontribusi dalam membangun Kabupaten Minahasa Utara ini. Dan tentunya kita harus menghormati dan menghargai. Oke. Bupati-bupati sebelumnya harus kita hargai dan kita hormati. Hmm. Era sekarang ini perkembangan begitu cepat. Kalau kita tidak cepat melakukan perubahan-perubahan, maka kita akan tertinggal. Oke. Berkaitan dengan tata kelola keuangan, akan ada e-budgeting atau seperti apa? Kita Ya, akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Torang Pe Figure.